Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi mengenai proses kebijakan pendidikan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama saya sendiri, Nadia Dwi Pramesti dengan NIM 2103489, Nur Sofiatul Jahro dengan NIM 2103748, dan yang terakhir ada Reviani Fitri dengan NIM 2103577. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai yang pertama konsep proses kebijakan pendidikan, dan yang kedua yaitu model proses kebijakan pendidikan. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai presentasi kali ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pengertian kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah keputusan formal dalam organisasi yang bersifat tertulis, mengikat, dan mengatur segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menghasilkan nilai-nilai baru dalam kehidupan warga negara. Sementara kebijakan itu didefinisikan serangkaian konsep atau tindakan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk tujuan tertentu. Didefinisikan juga sebagai janji atau pegangan baik pada diri sendiri ataupun kelompok. Selanjutnya, konsep proses kebijakan pendidikan. Poin A, perumusan masalah, ialah terdapatnya validasi atau kesadaran adanya suatu situasi masalah. Dalam hal ini juga, perumusan masalah memiliki 4 fase, yaitu problem search, problem definition, problem specification, dan problem sensing. B. Tahapan penyusunan agenda. Pada tahap ini, untuk masuk ke dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, suatu masalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apakah masalah tersebut mempunyai dampak besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. C. Fase formulasi kebijakan. Tahapan ini adalah tahap perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, tahapan adopsi kebijakan. Pada tahap ini menyertakan berbagai pilihan yang disediakan, lalu diadopsi dengan dukungan dari para penyusun kebijakan, apakah itu diterima atau ditolak. Jika rancangan kebijakan tersebut ditolak, maka rancangan kebijakan tersebut harus dirumuskan kembali. Lalu sebaliknya, apabila rancangan itu diputuskan untuk dapat diterima, maka rancangan kebijakan tersebut lalu disahkan dan selanjutnya untuk diimplementasikan. Selanjutnya, tahapan implementasi kebijakan. Pada tahap ini merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Selanjutnya, tahapan penilaian kebijakan. Pada tahap ini, penilaian kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting. Dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut, akan dikenali tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan baru. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model pembuatan kebijakan pendidikan. Yang pertama ada model kelembagaan. Model ini berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan. Apapun yang dihasilkan pemerintah adalah kebijakan publik. Model ini tidak memperhatikan hubungan antar lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua, model sistem. Model sistem ini memiliki input dan proses serta prosedur yang jelas dan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan output yang jelas.
Tapi, model ini membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan masukan dan menyelesaikan proses sebelum mengeluarkan kebijakan. Yang ketiga, model penyelidikan campuran. Pada model ini, pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya terdapat poin D mengenai model proses. Nah, pada model proses ini memiliki artian bahwasannya sebuah kebijakan pendidikan itu mampu dilaksanakan dengan bertahap agar nantinya bisa menghasilkan suatu kebijakan yang tepat pula. Adapun mungkin beberapa tahapan yang dapat kami sertakan di sini. Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan, yang kedua menyusun agenda, yang ketiga itu perumusan perencanaan kebijakan, yang keempat pengesahan kebijakan, yang kelima adalah penerapan kebijakan, dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Kemudian, untuk di poin E, terdapat model teori elit. Nah, lain halnya dengan model teori ini, model teori elit ini memberikan pandangan dan membagi masyarakat itu ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pemegang kekuasaan, penguasa atau elit, dan kelompok yang tidak memegang kekuasaan atau yang kita sering sebut massa gitu. Kebijakan ini hanya merupakan hasil dari merumuskan kembali nilai-nilai penguasa yang dilakukan oleh penguasa itu sendiri gitu. Nah, dalam model teori elit ini tentunya memiliki kelebihan, yaitu kebijakan ini akan lahir lebih cepat dan juga dilandasi dengan konsep dan teori para ahli, namun memiliki kekurangan juga, yaitu kebijakan ini tidak ditampung dari bawah gitu, sehingga masyarakat itu hanya langsung mengetahui saja bahwasannya sudah ada suatu kebijakan dan hanya tinggal melaksanakannya saja. Kemudian untuk poin F yaitu model rasional. Nah, model ini berarti lahir dari perolehan kebijakan maksimum, maka berarti pula pemerintah itu harus mampu memilih kebijakan yang memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakatnya pula gitu. Juga disesuaikan dengan lapangan yang ada. Nah, dalam model rasional ini tentunya memiliki kelebihan juga, yaitu suatu kebijakan itu mampu dilahirkan sesuai dengan lapangan yang nyata gitu. Tapi kekurangannya pun akan melahirkan keterbatasan rasional intelektual dari pembuatan kebijakan. Kemudian untuk di poin G, model inkrementalis. Nah, model inkrementalis ini merupakan model yang tidak melakukan proses sehingga kurang tepat gitu apabila digunakan dalam proses perumusan kebijakan, dikarenakan kebijakan dalam pendidikan itu bersifat kontinu dan memakan waktu yang lama. Dengan hal ini dinyatakan bahwa pembuatan kebijakan itu tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional karena adanya keterbatasan waktu, biaya, juga intelektual gitu. Kemudian untuk yang di poin H mengenai model analisis kebijakan. Model analisis kebijakan ini merupakan upaya untuk memperoleh dan menghasilkan kebijakan dengan menggunakan proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan melalui pengambilan keputusan politis dan upaya memecahkan masalah dalam sebuah kebijakan. Jadi model ini digunakan untuk pengetahuan dan juga pemahaman dasar dalam memecahkan masalah yang tidak hanya sekedar argumentasi, namun model ini juga terdiri dari 3 bentuk, yaitu pertama model prospektif, kemudian model retrospektif, dan yang ketiga adalah model integratif. Dan yang poin terakhir mengenai model pendekatan implementasi kebijakan publik. Model pendekatan implementasi kebijakan publik ini terdapat 2 pendekatan, yaitu kontrol dan komando serta pendekatan pasar. Pendekatan ini mengacu kepada model kerangka yang saling berhubungan antara kebijakan dari dan hasilnya. Maka dirasa penerapan model ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan juga tujuan yang hendak dicapai dalam pengimplementasian di dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 3.
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.